Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Tapi saya tahu bahwa sekarang ini lagi banyak orang marah sekali pada pemerintah ini, terutama mahasiswa dan juga ibu dan ayah bapaknya mahasiswa yang sekarang ini lagi kalang kabut karena uang UKT-nya ya, uang kuliah tunggalnya itu naik gila-gilaan itu. Dan tadi itu rupanya Komisi 10 bertemu dengan BEMSI ya, BEM seluruh Indonesia, itu perwakilan dari berbagai perguruan tinggi, dan mereka cerita misalnya di Unsut itu ada yang naik sampai 500% gitu. Ini kan naik naik itu ya nambah misalnya 10%, 20%. Ini naik 500% sih itu namanya apa itu Bung Bung Rocky? Cekik orang tua mahasiswa yang baru masuk sekarang. Itu pertama, itu tanggung jawab negara Hmm. mengabaikan hak warga negara untuk jadi pinter. Jadi dari awal kita mengerti bahwa ada kesulitan ekonomi yang pada negara, tapi jangan bebankan pada mahasiswa. Jangan bebankan pada mereka yang dibanggakan untuk jadi bonus demografi. Kan dari sekarang kita tahu bahwa bonus demografi itu artinya omong kosong dong. Kalau negara tidak memikirkan mereka yang akan mengisi infrastruktur, industri, infrastruktur politik, infrastruktur kebudayaan di 2045 Indonesia emas. Nah itu sebetulnya yang kita bayangkan dari awal bahwa pasti kebutuhan negara untuk menjadikan investasi itu sebagai lahan untuk mengeruk uang, untuk membiayai IKN pasti itu, Hmm. untuk membiayai macam-macam keperluan kabinet yang akan diperlebar lagi, diperluas Hmm. portofolionya. Jadi terlihat bahwa hak primer warga negara untuk memperoleh pendidikan itu dibatalkan hanya karena ambisi presiden untuk memperluas ibu kota negara, untuk menambah uh, postur kabinet. Kan semua ini terhubung. Ini kan seperti bejana berhubungan. Kalau anggaran dipindahkan untuk yang lain, untuk yang konsumtif, maka anggaran-anggaran yang sifatnya substantif, pendidikan dan kesehatan misalnya itu terbengkalai. Ya, ini yang lebih mengejutkan itu ketika ditanya oleh wartawan. Ini Sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi itu ya, dia jawabannya gampang banget, dia bilang kan apa kuliah itu kebutuhan tersier, kata dia, bukan kebutuhan primer. Dia kita mesti luruskan dulu apa kebutuhan yang dia maksud kebutuhan primer. Mungkin maksud dia ya makan minum itu. Dia nggak tahu juga bahwa makan minum pun juga, sekarang juga mahal. Ya dia mungkin maksudkan nggak perlu kuliah sampai SMA aja. Nggak ada Hmm, soal juga. Asal SMA itu betul-betul udah berkualitas. Kan ini nggak ada kan. ya. Jadi jangankan dia sebagai kebutuhan tersier. Jadi dianggap ya udahlah kuliah itu nggak perlu-perlu amat. Ya bahkan yang pakai ijazah palsu aja bisa bisa dipergunakan kok. Ya. Ijazah aja bisa dibeli kan. Jadi semua hal yang berhubungan dengan perintah konstitusi itu wajib dijalankan negara. Nggak ada yang tersier primer di situ tuh. Hmm. Wong dijelaskan di situ bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas presiden. Itu perintah undang-undang. Lalu di mana tersiernya? Bahkan itu primer tuh kuliah itu atau pendidikan umumnya. Jadi keadaan kita menunjukkan bahwa akan berantakan sebetulnya beban presiden baru nanti Pak Prabowo. Karena tidak terlihat konsistensi sesuatu yang ditinggalkan oleh Jokowi pada Prabowo itu beban. Nah, kita mulai lihat nanti bagaimana misalnya Prabowo harus menghitung ulang tuh. Kalau begitu makan siang gratis harus dibatalkan karena mesti mensubsidi biaya pendidikan yang tinggi. Dan kalau pakai istilah dirjen tadi, Anda kalau nggak bisa bersaing nggak usah masuk universitas. Kalau nggak bisa bayar nggak usah kuliah. Kan itu dasarnya kan. Jadi itu juga menghina para mahasiswa tuh. Kan banyak mahasiswa yang ingin kuliah karena kapasitas dia tetapi nggak punya uang karena uang kuliahnya dinaikkan. Kan ini tanggung jawab pemerintah. Kenapa buka universitas sementara biaya kuliahnya tidak mau ditanggung oleh negara yang membuka jurusan-jurusan yang dibanggakan itu. Jadi kalau mahasiswa kedokteran misalnya uang kuliahnya udah berapa 3 kali lipat atau berkali-kali lipat dari yang biasa, itu artinya akan kekurangan dokter. Kekurangan dokter artinya kesehatan kita itu akan memburuk. Jadi sebetulnya impact atau rantai persoalannya itu panjang sekali. Anda juga tadi menyinggung soal itu ya. Di UI juga lagi muncul edaran ini. Tapi ini sementara ini yang muncul edarannya dari eh, S2 dan kemudian program doktor juga spesialis begitu. Dan ini juga dapat kabar misalnya dari kedokteran itu bisa naiknya UKT-nya bisa 3 kali lipat sampai 4 kali lipat itu Bung Rocky. Bayangkan nanti belum lagi uang
uang masuknya ya, uang uang sewanya yang disebutnya IP kalau nggak salah sekarang itu disebutnya begitu. Tapi kita tahunya uang pangkal lah gitu. Itu bisa sampai 3 kali lipat dan itu artinya ratusan juta. Dan ironisnya kan pemerintah selama ini mengeluhkan bahwa kebutuhan tenaga dokter spesialis itu sangat kurang. Bahkan kemarin Pak Jokowi dengan Menteri Kesehatan kan baru saja meresmikan program dokter spesialis hospital base gitu. Jadi apa artinya semua itu? Dan kita akhirnya tahu bahwa ya hanya orang-orang yang kaya yang nantinya bisa sekolah di kedokteran dan kalau dia membayarnya mahal, dia tentu nanti akan juga mencharge-nya juga mahal pada pasiennya dan artinya kesehatan juga makin makin mahal di Indonesia. Jadi bayangkan misalnya disparitas ekonomi itu disebabkan oleh perencanaan Pak Jokowi yang gagal untuk mempertimbangkan aspek sosial dari kebijakan dia. Yang kedua, akibat dari kebijakan yang timpang itu, makin lama makin susah orang untuk membayangkan masa depan. Ya, Karena untuk pindah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain juga sulit kan. Karena dianggap bahwa semua orang itu ada spesialisasinya tuh. Dokter itu nggak mungkin pindah jadi banker, banker nggak bisa jadi teknolog. Padahal sebetulnya universitas harus menghasilkan beragam kemampuan yang bisa di, di disaling tukar tambahkan. Tetapi desain-desain yang ada sekarang itu menentukan atau dari awal sudah ditentukan bahwa Anda nggak boleh pindah-pindah jurusan itu. Sementara di luar negeri bisa aja orang belajar 2 mata kuliah teknik, 3 mata kuliah humaniora, 1 mata kuliah hukum, supaya dia punya kemampuan beradaptasi dengan perkembangan keadaan. Nah di kita itu nggak ada yang disebut harus linear. Nah sekarang bahkan yang linear itu dibebani itu. Jadi seseorang yang punya kapasitas berpikir, dia harus mampu sebetulnya untuk membayangkan dirinya bisa menjadi sesuatu yang tidak harus berdasarkan ilmu yang dia tempuh secara formal. Itu juga nggak mungkin terjadi tuh. Jadi sekali lagi Jokowi ini nggak paham apa yang disebut sebagai pendidikan yang komprehensif atau apa pernah disebutkan pendidikan yang berorientasi pada kemampuan manusia untuk tumbuh berdasarkan pilihan dia sendiri. Ini ditentukan. Nah, penentuan itu juga berbahaya karena begitu dia ditentukan untuk masuk kedokteran misalnya S1, S2, S3, dia tahu bahwa di ujungnya dia akan diperas oleh sistem ya. komersialisasi itu. Hmm. Ya, kan dipastikan misalnya begini, banyak otak-otak pintar yang bisa masuk ke kedokteran gitu ya. Tapi kebetulan dia ada dari keluarga miskin, dipastikan dia tidak akan bisa jadi dokter spesialis gitu ya. Dan yang bisa masuk ke dokter spesialis itu nantinya hanya anak-anak orang kaya. Dan tentu saja kemudian menjadi pertanyaan apakah juga dia sebenarnya memenuhi syarat sebagai dokter spesialis karena mungkin dengan kekuatan uangnya kan dia bisa masuk ke perguruan-perguruan tinggi swasta yang harganya mahal gitu. Ya pada akhirnya ini dokter-dokter yang harusnya biasanya semacam sumpah kedokteran untuk melayani, akhirnya dipasang tarif, walaupun Pasti. dia kaya, Hmm. pada, Ya. pada akhirnya dia akan bilang, "Oh, saya investasinya banyak." Jadi Hmm. orang tuanya juga akan paksa anaknya itu untuk nggak pergi ke puskesmas, langsung masuk ke rumah sakit swasta yang biayanya mahal. Jadi dari awal soal perintah konstitusi yaitu pelihara kemakmuran artinya pelihara kesehatan supaya manusia itu bisa mencari uang dengan kemampuan fisik dia yang bagus dan cerdaskan kehidupan bangsa. Itu dua-duanya dibatalkan oleh Jokowi kan. Ya. Jadi kita mau sebut ini sebagai satu pengkhianatan terhadap demokrasi itu. Apalagi lalu dicari jalan keluar yang agak pragmatis seperti kata Dirjen itu. Ya nggak usah kuliah kalau nggak punya uang. Nah Hmm. itu hinaan terhadap manusia yang punya keinginan untuk mengembangkan diri secara maksimal. Semua orang yang ingin mengembangkan diri secara maksimal harus diberi kesempatan dan kesempatan itu adalah perintah dari konstitusi. Lain kalau negara ini negara kapitalis yang kalau nggak bisa ya nggak usah. Tapi ini kan negara yang didesain sebagai negara kesejahteraan dan diperintahkan langsung oleh konstitusi. Hei presiden, cerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu perintah yang nggak boleh ditafsirkan dengan cara lain seolah-olah itu perintah yang tersier. Ya, tadi kalau kita menyimak ya perbincangan atau pemaparan dari para ketua-ketua BEM dari berbagai kampus tadi itu kita betul-betul miris ya yang berlangsung di Komisi 10 itu bagaimana eh, para birokrat di kampus itu. Mbak, saya juga menyimak banyak juga yang sebenarnya birokrat di kampus itu mereka sendiri sebenarnya juga memahami situasi para mahasiswanya. Tetapi karena ini keputusan dari menteri gitu ya, ini sebuah keputusan menteri Bung Rocky ya. Jadi mereka juga harus menyesuaikan soal itu karena kan ada konsekuensi
biaya yang juga mereka mesti tanggung juga di kampus-kampus itu. Nah, jadi kita tidak bisa membayangkan ini situasinya seperti apa itu. Saya mendengar misalnya ada sejumlah fakultas yang coba tawar-menawar dengan para rektornya begitu karena mereka tapi rektornya tetap bersikeras karena itu ada instruksi dari menteri. Iya, sementara si rektor tidak mau mengembalikan kelebihan uang gaji dia yang ratusan juta itu. Iya. Alah, kan dia juga ikut eh, eh, mengambil jabatan rangkap di BUMN. Ini saya ngomong tentang UI ya. Jadi Mhm. kelihatannya poin kita selalu adalah kalau Pak Menteri bilang bahwa ini kampus merdeka, bagaimana orang bisa merdeka kalau dia dipaksa untuk eh, ditekan untuk bayar mahal dan tidak kalau nggak punya uang dia harus DO harus keluar dari situ. Ya. Kan justru itu menghina konsep kampus merdeka tuh. Merdeka untuk apa? Kalau dari awal dia udah dijajah oleh uang kuliah kan, dan uang kuliah itu dibebankan secara arbitrer tanpa ada persetujuan dari mereka yang menjadi subjek dari perkuliahan itu mahasiswa. Jadi sekali lagi BEM Indonesia itu memang berhak untuk marah karena ini adalah masa depan mereka tuh. Sementara mereka melihat anak-anak pejabat lain yang dibiayai oleh APBN negara itu bisa sekolah dengan baik, padahal sebetulnya anak-anak pejabat itu juga dapat uang dari pajak rakyat dan seringkali juga rektor-rektor ini menerima pesanan untuk menerima anak-anak pejabat Hmm. karena kata belece atau dapat surat sakti dari bapaknya yang mungkin menteri lalu harus dipaksa untuk masuk walaupun tidak punya kapasitas dan tidak mungkin anak-anak dari daerah itu bersaing dengan anak-anak pejabat yang hidupnya memang Ya. sudah berkecukupan dan itu yang difavoritkan seperti Ya. yang dibocorkan oleh siapa namanya staf khusus milenial bahwa banyak kartu itu Oh, kartu mahasiswa itu ya kartu Indonesia Pintar kuliah. iya itu Hmm. kartu Ya. kuliah itu Hmm. dibagi-bagikan untuk kalangan istana aja, kalangan mereka yang DPR. membantu Ya. Jokowi. Hmm. Ya, kalangan DPR dia waktu itu menyebutnya ya kerabat dan Ya, keluarga anggota DPR. Nah, tapi mari kita bayangkan Indonesia ke depan seperti apa, Bung Rocky ya, dengan situasi hari ini ya, dengan melihat bagaimana kemudian banyak dipastikan banyak sekali nanti anak-anak yang sebenarnya otaknya cemerlang tapi dia tidak bisa nggak punya duit dan akhirnya tidak kuliah begitu. Dan ini kan ada data juga di data dari BPS juga menyebutkan bahwa Gen Z itu ada 10 juta Gen Z itu dia tidak punya pekerjaan dan dia tidak punya berkuliah. Sementara Pak Jokowi menggembar-gemborkan selalu bahwa tahun 2045 itu Indonesia emas. Ini saya kira bukan Indonesia emas tapi Indonesia cemas saya kira lebih tepatnya. iya gengsi 10 juta tidak punya kuliah, tidak bisa kuliah, juga tidak punya pekerjaan. Jadi apa gengsi ini yang ada dalam kepala Pak Jokowi? Seolah mereka itu yang akan menaikkan pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita lihat secara lebih lebih luas lagi itu, yang kita tidak sebut gengsi, tapi penduduk pemuda Pemuda yang ya. mencari pekerjaan itu ada 60 juta. Sementara ekonomi kalau ditumbuhkan 5% hanya bisa menyerap 5 kali 400.000 ya. Cuma 2 juta yang bisa diserap oleh pertumbuhan ekonomi kalaupun dia 5%. Nah yang 48 juta itu mau kemana di 2045? Itu udah diproyeksikan bahwa akan ada pengangguran 60 juta orang kalau ekonomi cuma tumbuh 5 juta tuh. Cuma tumbuh 5%. Jadi sebetulnya dari awal kita bisa lihat bahwa kegagalan bangsa ini untuk menyelenggarakan hak dasar manusia yaitu pendidikan dan kesehatan itu ada tanggung jawab Jokowi itu. Sementara Jokowi hanya peduli dengan IKN, peduli dengan kereta cepat segala macam. Dan itu yang terlihat sekarang bahwa yang dibayang-bayangkan atau diagung-agungkan oleh Jokowi sebetulnya itu adalah bagian dari penindasan terhadap hak rakyat yang sebetulnya sudah tidak mampu lagi untuk menerima beban kenaikan harga-harga. Apalagi pada akhirnya hak untuk belajar itu dibebani tinggi sekali. Kalau dia 3 kali lipat itu ya mungkin anak kedokteran itu bayar 3 kali bisa 1,2 miliar dia mesti keluarin untuk Ya. jadi Ya. spesial. Ya. Oh iya, saya kira bisa seperti itu. Jadi eh, saya kira mimpi-mimpi yang bukan mimpi, bukan saya kira bukan mimpi ya, tapi apa ya, itu delusinya Pak Jokowi tentang masa depan bangsa ini juga berantakan dengan realitas hari ini menjelang akhir-akhir masa jabatannya. Itu yang betul itu istilah delusi. Karena dia berpikir bahwa APBN itu bisa dipetik dari daun pohon untuk Ya. disulap jadi uang itu. Padahal sebetulnya beban dari awal sudah diingatkan oleh para ekonom bahwa ada wilayah-wilayah yang sebetulnya bisa ditunda. Tapi Jokowi kan nggak mau tunda.
Hmm. hal-hal yang akan membuat dia diingat. Sekarang dia akan diingat sebagai manusia Indonesia, presiden ketujuh yang membuat kecerdasan orang Indonesia turun. Jokowi akan diingat sebagai presiden ketujuh yang menganggap bahwa pendidikan itu adalah tersier, nggak penting-penting amat. Ya. Mungkin dari pengalaman beliau sendiri nggak penting, karena semua orang tahu bahwa Jokowi menganggap dia pernah bilang bahwa ya IP 2,8 aja juga udah bisa jadi presiden. Ya kalau begitu nggak usah sekolah juga bisa jadi presiden. Hmm. Tetapi kompleksitas persoalan kan mesti ditangani secara profesional dengan Ya. metodologi. Hmm. Bagaimana mungkin tanpa konsep, tanpa metodologi bisa membangun bangsa? Kalau cuma dia sendirian bilang nggak perlu jadi pinter untuk jadi presiden, nggak ada soal. Tetapi dia adalah presiden yang dipilih untuk mempinterkan orang. Kalau dia nggak mau pinter sendiri ya nggak apa-apa. Nah, Hmm. kelihatannya begitu. Jokowi udah frustrasi tuh. Semua kartu dia udah keluarin. Kartu macam-macam. Kartu BPJS, kartu Indonesia Pinter, segala macam. Udah dikeluarin. Hmm. Ternyata itu juga nggak menaikkan IQ nasional. Malah turun dengan beban uang kuliah. Ya, Jadi ya. mungkin ada satu kartu ingin dipakai oleh Jokowi sendiri. Nggak mau dia bagi itu kartu Indonesia Dungu. Dan tanpa dibagi kartu dengan situasi hari ini, saya kira itu yang akan terjadi semua, Bung Rocky. Ya, jadi apa yang kita bayangkan dari Jokowi, ekonomi memburuk, persahabatan sosial tidak tumbuh, dendam terus-menerus jadi acuan berpolitik, macam-macam. Apalagi sekarang, Ya, begitu legitimasi dari Pak Prabowo dipertanyakan karena masih ada unsur Jokowi di situ tuh. Nah, ya, kalau ya. kita tanya pada Pak Prabowo apa yang mau dia lakukan, dia juga bingung gimana mau merencanakan ke depan kalau dasar dari perencanaan itu semua adalah anggaran dan makin lama makin habis anggaran itu. Ya, ya, ya. Dia walaupun di Qatar di dalam sebuah pertemuan Pak Prabowo meyakinkan bahwa dia akan meneruskan IKN seperti yang diwariskan oleh Pak Jokowi. Tapi begitu saya baca detailnya, oh dia menyatakan kebutuhannya itu untuk ya ini kan janjinya selesainya dalam waktu 30 tahun yang akan datang. Jadi artinya Pak Prabowo cuma bilang bahwa ya sebelum 30 tahun gue masih akan tinggal di Jakarta kan gitu. Iya itu juga saya baca wartawan kejar akhirnya Prabowo ngaku oh, itu buku itu jangka panjang. Ya kalau Ya. jangka panjang kata John Maynard Keynes Ya. di dalam jangka panjang kita semua udah mati. Itu kata ekonom Keynesian. Yes. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Saya kira ini semua yang Anda percakapan Anda sampaikan gitu. Saya tidak mau menyebutkan Anda menujumkan karena kan kebijakan orang yang tadinya bengkel pada Anda belakangan ini semua mengiyakan itu kelihatannya satu persatu mulai mewujud menjelang hari-hari akhir kekuasaan dari Jokowi. Ya saya kira akan ada gempa bumi besar nih karena bagaimanapun soal pendidikan itulah hak mahasiswa dan itu yang terhalang pada mereka. Jadi demo pasti akan berlanjut. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap Selamat berdemo teman-teman. yes, oke. Jangan jangan terbuai oleh pernyataan anggota DPR bahwa lebih baik ngadu ke DPR daripada berdemo. Demo jalan terus, Ya, ketemu DPR juga jalan juga gitu ya. dua-duanya hak. Yes.